kuadran. Untuk melihat nilai fungsi trigonometri untuk sudut kurang dari 90 lebih dikenal dengan nama sudut lacip di kuadran 1, yaitu ini, kuadran 1. Selain itu, ada pula nilai sudut lebih dari 90 yang biasa dikelompokkan ke dalam kuadran 3. Ini kuadran 3. Dari interval sudut 0 derajat kurang lebih X kurang lebih 360 derajat. Pembagian sudut dibagi menjadi 4, yaitu kuadran 1, 2, 3, dan 4. Kuadran 1 sudut dengan besar 0 derajat hingga 90 derajat dan disebut dengan sudut lacip. Semua besar sudut bernilai positif. Di sini nilainya positif. Kuadran kedua, sudut dengan besar 90 derajat hingga 180 derajat atau disebut dengan sudut kumpul. Nilai sinus positif, sedangkan nilai kosinus dan tangen bernilai negatif. Seperti yang ini. Kuadran 3, sudut dengan besar 180 hingga 270 derajat, nilai tangen positif, sedangkan nilai sinus dan kosinus negatif. Nilainya negatif. Kuadran 4, sudut dengan besar 270 hingga 360 derajat, nilai kosinus positif, nilai sinus dan tangen negatif. Oke, positif dan ini negatif. Ini gambarnya lagi tuh. Dalam menemukan rumus trigonometri, salah satu yang harus diingat adalah diketahuinya besar sudut yang dibentuk pada salah satu sudut segitiga sama sisi biasanya akan digunakan rumusnya sin A sama dengan E per R cos alpha. Ini sin alpha, ini tan alpha. Oke, kalau ya sin alpha Y per R, kalau cos alpha sama dengan X per R, tan alpha sama dengan Y per X. Selanjutnya dalam gambar diketahui adanya tanda X dan tanda Y yang dapat berdasarkan kuadran berada, sedangkan tanda R biasanya selalu bernilai positif hingga rumusnya yang ini bernilai positif. Oke. Ini biasanya selalu bernilai positif. Sehingga rumus di tiap kuadrannya adalah kalau yang kuadran 1 0 kurang dari A kuadrat kurang dari 90 kuadrat, X positif, Y positif. Besar sudut alfa kuadrat atau 90 kuadrat dikurangi alfa kuadrat. Ini alfa. Ini alfa. Nah, sin alfa sama dengan Y per R, hasilnya positif. Cos alfa sama dengan X per R, positif. Tan alfa sama dengan Y per X, positif. Oke, selanjutnya kuadran yang kedua, 90 kurang dari alfa derajat kurang dari 180 derajat, X-nya negatif, Y-nya positif. Besar sudut 90 plus 90 derajat ini ditambah alfa derajat atau
180 derajat dikurangi alfa. Sin alfa sama dengan Y per R positif. Cos alfa sama dengan X per R negatif. Tan alfa sama dengan Y per X negatif. Selanjutnya kuadran yang ketiga, 270 kuadrat kurang dari alfa kuadrat kurang dari 180 kuadrat, yang X positif, yang Y positif, besar sudut 180 derajat ditambah alfa kuadrat atau 270 kuadrat dikurangi alfa kuadrat. Sin alfa sama dengan Y per R sebenarnya negatif. Cos alfa sama dengan X per R negatif. Tan alfa sama dengan Y per X positif. Kuadran 4 sama dengan 270 alfa kurang dari alfa kuadrat kurang dari 180 kuadrat, yang X positif, yang Y negatif, besar sudut 270 ditambah alfa kuadrat atau 360 kuadrat dikurangi alfa. Nah, sin alfa sama dengan Y per R hasilnya negatif. Cos alfa sama dengan X per Y hasilnya positif. Tan alfa sama dengan Y per X hasilnya negatif. Selanjutnya ada contoh soal. Diketahui alfa adalah sudut lancip dan sin alfa sama dengan 12/13, maka tan alfa plus cos alfa sama dengan, oke, di sini sudah ada gambarnya. Ini tandanya miring, ini miring, ini samping, ini depan. Oke, miringnya 13, depannya 12, yang dicari ini. Nah, sekarang SA sama dengan MI kuadrat dikurangi D kuadrat. Akar Mi kuadrat kurangi D kuadrat sama dengan akar 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat sama dengan akar 169 dikurangi 144 sama dengan akar 25. Sanya menjadi 5. Sanya sudah ketemu. Alfa adalah sudut lancip kuadran 1, maka semua perbandingan trigonometri bernilai positif. Tan alfa sama dengan DSA. DSA berarti depan dan samping. Depannya 12, sanya sudah ketemu, jadinya 5, sini 5. Cos alfa sama dengan sama dengan sa per mi. Sa itu artinya samping, mi artinya miring. Sama dengan sanya 5, miringnya 13. Maka tan alfa plus cos alfa sama dengan 12/5 ditambah 5/13 sama dengan 181/65. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aurelia Imani Arindra Putri dari kelas 1076 absen 7. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari materi trigonometri di setiap kuadran. Nah, di sini saya punya soal, tentukanlah nilai dari sin 120 derajat. Nah, jawabannya adalah sin 120 derajat berada di dalam kuadran 2, yang mana terletak di antara 90 derajat dan 180 derajat, yang mana merupakan sin positif dan mempunyai dua metode penentuan, yakni 180 derajat kurangi alfa dan 90 derajat ditambah alfa. Nah, sekarang kita akan menyelesaikannya dengan metode pertama, yaitu 180 derajat dikurangi alfa.
Jadi sin 120 derajat sama dengan sin 180 derajat kurangi 60 derajat. 60 derajat ini dari mana sih? 60 derajat itu dari pengurangannya 180 derajat dengan 120. Ini kan ada 180. Untuk mengetahui alfanya, kalian harus mengurangkan 180 dengan sinnya. Yang 180 dikurangi 120 adalah 160. 60. Jadi sama dengan sin 60. Sin 60 sendiri merupakan spesial ya. Jadi nilai dari sin 60 derajat ini sama dengan setengah akar 3. Nah, lalu metode keduanya adalah 90 derajat ditambah alfa. Jadi sin 120 derajat sama dengan sin 90 derajat ditambah 30 derajat. 30 derajat ini dari mana sih? Ini kan ada 90. Kalian hanya harus mengurangkan 120 dengan 90. Hampir sama dengan yang ini, cuma dibalik ya. Karena dibalik, jadi yang ini pun dibalik, bukan sin lagi ya, tapi jadi cos. Sama dengan cos 30 derajat. Cos 30 derajat ini juga merupakan spesial istimewa. Jadi nilainya dari cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Jadi nilai dari sin 120 derajat adalah setengah akar 3. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.